Halo semuanya, PTTH Dunia 1000 Besar episode 95 sudah rilis nih. Tanpa banyak basa-basi, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan memasuki sungai Dodi untuk mencari tubuh Dodi dan memilih mewarisi tubuh warisan dibanding membentuk sendiri. Dia akhirnya sampai ke dasar sungai, menemukan tubuh Dodi peringkat 10 milik Kaisar Abadi, pahlawan legendaris yang pernah menahan 2 kaisar iblis luar wilayah. Namun, sebelum bisa memilikinya, sisa jiwa Kaisar Abadi muncul dan menekannya dengan kekuatan dahsyat. Meski hampir hancur, Xiaoyan tetap teguh, bertekad bahwa tubuh Dodi peringkat 10 itu akan menjadi miliknya. Pada saat ini, Xiaoyan tidak lagi memperdulikan suara berderak dari tulangnya sendiri. Dia menyadari dengan jelas bahwa hal terpenting saat ini bukanlah rasa sakit dalam tubuhnya, melainkan sosok yang berdiri di hadapannya, Sang Kaisar Abadi. Kekuatan mengerikan yang terpancar dari tubuh Kaisar Abadi jauh melampaui aura Raja Xuanling. Menghadapi tekanan luar biasa tersebut, Xiaoyan menggertakkan gigi, menegakkan tubuhnya dengan keras kepala, dan menatap lurus pada sosok itu. Kaisar Abadi tampak terkejut melihat keberanian itu. Tidak kusangka hanya seorang pemuda tahap menengah Dodi bintang 4. Mendengar perkataan itu, wajah Xiaoyan tidak menunjukkan perubahan. Dengan langkah mantap, ia perlahan berjalan keluar dari tanah yang sempat amblas oleh tekanan tersebut. Kemampuan beradaptasinya yang luar biasa membuat tubuhnya sudah mampu menahan sebagian besar dari penindasan itu, sehingga dia tidak lagi terasa seakan menanggung beban ribuan batu. Di sisi lain, Raja Naga Emas yang berdiri tegak mengamati dengan penuh kepuasan. Sepertinya pemuda ini tidak menjadi sombong hanya karena memiliki keberadaan kami di belakangnya. Dari dalam penguasa kuno api surgawi di punggung Xiaoyan, sosok Long Yi yang bersemayam sebagai roh senjata perlahan mengangguk. Ucapan Raja Naga Emas itu sejalan dengan pikirannya. Sejak awal, Raja Naga Emas telah menegaskan agar tidak memberikan terlalu banyak bantuan. Jalan yang ditempuh Xiaoyan harus dia lalui dengan kekuatannya sendiri. Long Yi pun sependapat, sehingga dia hanya menjadi pendukung, bukan penentu. Namun kini, mendengar nada kepuasan dari Raja Naga Emas, Long Yi merasa tenang. Ia bahkan menanggalkan sebagian besar kesombongannya sebagai naga, dan memutuskan untuk sepenuhnya mendukung Xiaoyan. Baginya, kebangkitan dan harapan untuk hidup kembali kini bergantung sepenuhnya pada pemuda ini. Kaisar Abadi kemudian berbicara dengan nada tenang, seakan mengenang masa lalu. Aku masih ingat, 1000 tahun yang lalu, ada seorang kuat tingkat Dodi bintang 6 serta seorang lain yang telah mencapai puncak Dodi bintang 8. Mereka masuk ke sini dengan maksud merebut tubuh Dodi peringkat 10 milikku. Entah bagaimana keadaan mereka sekarang. Meskipun gagal, mereka berdua bukan orang biasa. Seingatku, salah satunya bernama Zulau, dan seorang lagi tampaknya adalah ketua pavilion pembakaran dupa. Xiaoyan tertegun mendengar itu, namun segera menenangkan diri. Ia menundukkan kepala sedikit, lalu berkata dengan nada hormat, nama besar senior Kaisar Abadi telah menggema di seluruh dunia. Kedatangan junior kali ini hanyalah untuk menguji diri. Apakah mampu memperoleh tubuh Dodi peringkat 10 ini? Suara Xiaoyan bergema datar di dalam aula agung. Tak lama kemudian, cahaya keemasan yang menyelimuti tubuh Kaisar Abadi perlahan memudar, menyingkap sosok sejatinya. Rambut hitamnya diikat rapi, mata yang dalam seakan memuat kekuatan tanpa batas. Tubuhnya terbalut jubah sederhana, dan bibirnya melengkung membentuk senyuman samar yang penuh wibawa. Meski tampak begitu sederhana, Xiaoyan dapat merasakan betapa mengerikannya kekuatan yang tersembunyi di dalam tubuh itu. Kaisar Abadi menatapnya sembari tersenyum ringan. Pemuda ini sungguh berani. Tidak kusangka engkau berani menaruh harapan pada tubuh Dodi milikku. Nada suaranya syarat dengan keyakinan yang tidak tergoyahkan. Meskipun yang berdiri di hadapan Xiaoyan hanyalah sisa jiwa, keberadaannya memang ditakdirkan untuk menjaga tubuh Dodi ini. Siapapun yang ingin merebutnya akan menghadapi ujian mustahil. Engkau mampu masuk ke tempat ini membuktikan dirimu bukan orang biasa. Namun, jangan mengira hal itu saja sudah cukup untuk memperoleh tubuh Dodi peringkat 10 ini. Anggapan seperti itu terlalu naif. Xiaoyan menarik nafas panjang. Sorot matanya sedikit mengeras. Dia menyadari tanpa menunjukkan kekuatan sebenarnya, tubuh Dodi yang berada di hadapannya mustahil bisa didapatkan. Bagaimanapun juga, junior hanya ingin mencoba. Tatapan Xiaoyan tidak goyah. Meskipun ia dapat merasakan dengan jelas
Kekuatan menakutkan yang seolah mampu menghancurkan segalanya. Kaisar Abadi kembali tersenyum. Memiliki keberanian memang baik, tetapi keberanian tidak selalu berarti keberhasilan. Aku pun dahulu adalah seorang yang penuh tekad. Sayangnya, ketika 7 dunia tengah dilanda perang saudara, bangsa iblis dari luar wilayah menyerang dalam jumlah besar. Pada akhirnya aku pun gugur dalam pertempuran itu. Namun aku tidak menyesal. Selama nyawa aku bisa melindungi tanah ini, segalanya sudah pantas diperjuangkan. Sorot matanya tiba-tiba berubah tajam. Tunjukkan seluruh kekuatanmu. Jika engkau mampu mendapatkan pengakuanku, tubuh Dodi peringkat 10 ini akan menjadi milikmu. Namun jika gagal, pergilah dari sini dan carilah tubuh Dodi lain. Paling tidak, kedatanganmu ke Sungai Dodi tidak akan sia-sia. Wajah Xiaoyan menjadi serius. Di hadapannya berdiri seorang penguasa puncak yang di masa lalu bahkan mampu menahan serangan 2 makhluk setara tingkat dosian dari bangsa iblis luar wilayah. Meskipun kini hanya berupa sisa jiwa, Xiaoyan tidak berani meremehkannya sedikit pun. Raja Naga Emas menatap dari atas, lalu bergumam lirih. Seingatku, Kaisar Abadi ini memiliki hubungan cukup dalam dengan klan Xiao. Pertempuran semacam ini akan memaksa potensi Xiaoyan muncul ke permukaan. Aku ingin melihat sejauh mana batas kekuatannya sekarang. Pada saat itu, tubuh Xiaoyan mulai dipenuhi api susu putih yang meluap dahsyat, menyelimuti sekujur tubuhnya. Kekuatan itu segera berkumpul di penguasa kuno api surgawi di punggungnya. Long Yi pun muncul dari dalam penguasa, bersiap menghadapi pertempuran melawan keberadaan legendaris ini. Suara raungan naga yang bergema dari Long Yi mengguncang seluruh aula. Kaisar Abadi menyipitkan mata. Seorang pemuda dengan roh senjata. Menarik, namun mengapa penggaris itu memberiku rasa yang begitu familiar? Xiaoyan menggenggam erat penguasa kuno api surgawi. Long Yi melingkar mengintari penguasa itu, menyalurkan kekuatannya untuk memperkuat serangan tuannya. Dengan izin Raja Naga Emas, kekuatan Long Yi kini bisa berpadu dengan Xiaoyan, membuat serangan mereka jauh lebih mengerikan dibanding sebelumnya. Energi dahsyat meledak di sekeliling Xiaoyan. Dia menutup matanya sejenak, lalu seketika membuka kembali dengan sorot mata tajam. Gelombang jiwa yang sangat kuat meledak keluar dari tubuhnya. Amukan surgawi, teriak Xiaoyan dengan lantang. Gelombang serangan jiwa yang menghancurkan langsung menghantam Kaisar Abadi. Namun, sosok itu hanya mengibaskan tangannya dengan tenang. Jarang sekali seorang muda bisa menguasai serangan jiwa. Sayang sekali, perbedaan kekuatan kita terlalu besar. Jika tidak, mungkin aku benar-benar akan terkena serangan itu. Dalam sekejap, gelombang jiwa yang ganas itu terhenti di udara. Xiaoyan tidak berhenti. Ia segera mengangkat penguasa kuno api surgawi yang kini menyala penuh api, lalu berteriak dengan suara menggema di seluruh aula. 7 lapis penghancur langit. Lapis pertama. Gelombang energi api yang menakutkan meledak, meluncur dari penggaris menuju Kaisar Abadi dengan kekuatan yang sanggup membakar segala yang ada di hadapannya. Aura api yang diselimuti kekuatan destruktif seakan hendak mengguncang langit dan bumi, berpadu dengan keangkuhan naga, langsung menghantam tubuh Kaisar Abadi. Anehnya, sosok itu sama sekali tidak berusaha menghindar, membiarkan serangan itu menimpa tubuhnya. Ledakan menggelegar bergemuruh. Serpihan cahaya berwujud bilah raksasa menghantam tubuh Kaisar Abadi dengan kekuatan membara, hingga suhu panas menyebar ke seluruh penjuru aula. Xiaoyan menggeram rendah. Lalu dengan satu teriakan tajam, dia memicu ledakan dari bilah serangan itu. Api dahsyat pun meledak, meluap bagai gelombang samudra yang menelan segalanya. Di tengah ledakan, muncul cahaya kemasan yang menyilaukan mata. Dari balik cahaya itu, terdengar suara tenang namun mengandung tekanan mengerikan. Serangan yang bagus. Anak muda, seandainya lawanmu hanyalah seorang Dodi bintang 5 biasa, dia pasti tidak mampu menahannya. Xiaoyan menahan nafas. Wajahnya suram, keparat. Dia menyadari kelemahan dirinya. Meskipun teknik 7 tingkatan penguasa pemecah langit amat kuat, namun dia belum sempat berlatih hingga tuntas. Pertarungan demi pertarungan, serta masuknya ia ke dalam sekte besar, membuatnya belum memiliki waktu untuk menguasai tahap kedua dan ketiga. Kekuatan tahap pertama yang ia gunakan barusan sudah tidak lagi cukup untuk menghadapi lawan-lawan yang terus bertambah kuat. Apalagi, meski ia mampu menandingi bahkan Dodi bintang 5 dalam hal serangan, kelemahan terbesar dirinya adalah pertahanan yang nyaris tidak memadai. Setiap kali menghadapi lawan sekelas itu, bila serangannya gagal menuntaskan musuh dalam satu tebasan, maka yang menantikannya hanyalah kekalahan. Inilah hal yang paling membuatnya tertekan.
Sang kaisar abadi menatapnya, lalu berbicara. Meski serangan jiwa dan senjatamu berpadu dengan baik, dasar kekuatanmu tetaplah terlalu lemah. Jika hanya mengandalkan itu, maka sebaiknya engkau kembali. Mendengar ucapan itu, wajah Xiaoyan semakin suram. Dia bergumam dalam hati, tidak mungkin. Apa tidak ada cara lain? Tangannya yang menggenggam penguasa kuno api surgawi bergetar. Lalu dengan tangan kiri, ia perlahan menyentuh dahinya, di mana sebuah tanda misterius seolah berusaha bangkit. Xiaoyan bergumam, teknik apa yang barusan digunakan oleh senior ini? Sejak Kaisar Abadi melepaskan cahaya emas itu, ia merasa seakan serangannya membentur dinding baja yang tidak tergoyahkan. Padahal dia yakin dengan kekuatan yang dimilikinya saat ini, dia setidaknya dapat meninggalkan luka meski sedikit. Namun kenyataannya, cahaya emas itu meniadakan seluruh daya gempurnya. Sang Kaisar Abadi akhirnya tersenyum tipis. Apa yang kau miliki tidaklah biasa, tetapi mengingat engkau bisa sampai ke tempat ini, tidak ada salahnya aku memberitahumu. Itulah teknik kebanggaanku, tubuh emas abadi. Hati Xiaoyan seketika terguncang hebat. Nama itu sudah ia dengar sebelumnya dari penjelasan Raja Naga Emas. Tubuh emas abadi, teknik pamungkas Kaisar Abadi. Itulah sebuah teknik pertahanan yang dikatakan mendekati puncak seni bela diri. Tidak memiliki daya serang, namun tingkat pertahanannya melebihi dahsyatnya serangan apapun. Teknik itu mampu memadatkan tubuh pemiliknya hingga sekeras logam abadi, bahkan menciptakan perisai pertahanan yang membuat kekuatan bertambah 5 kali lipat seketika. Xiaoyan tertegun. Dia menyadari jika ia menguasai kekuatan itu, maka bahkan serangan Dodi bintang 6 tidak akan lebih dari sekedar garukan ringan di tubuhnya. Selama ini, ia hanya berfokus pada teknik ofensif. Namun di benua para Dodi ini, tanpa adanya kemampuan pertahanan, pertempuran lintas tingkatan akan sangat sulit untuk bertahan. Dia menarik nafas panjang, matanya penuh hormat memandang sosok di hadapannya. Tidak heran Kaisar Abadi mampu menahan dua musuh sekuat bangsa asing setara Dosian. Semua karena teknik ini. Wajah Xiaoyan berubah tegas. Dia tersenyum tipis, lalu mengangkat tangan, tidak lagi menutupi tanda yang ada di dahinya. Perubahan 3 misteri api surgawi. Seruan itu menggema di aula. Kekuatan Xiaoyan melonjak drastis, mencapai tingkat puncak Dodi bintang 4. Bersamaan dengan itu, sebuah gelombang aneh terpancar dari dahinya. Sang Kaisar Abadi menatap tanda misterius itu. Wajahnya yang tenang berubah penuh keterkejutan. Aura ini, kau adalah keturunan klan Xiao. Untuk pertama kalinya, ekspresi terhormat dari Sang Kaisar Abadi terguncang hebat oleh apa yang dia lihat. Di tubuh Sang Kaisar Abadi, seketika memancar kekuatan yang luar biasa agung, memenuhi seluruh aula dengan aura yang membuat jiwa bergetar. Sosok itu perlahan menggelengkan kepala, lalu mengangkat wajahnya, menatap kembali pada kening Xiaoyan. Setelah memastikan sesuatu, barulah dia membuka suara. Klan Xiao. Nada suaranya syarat dengan perasaan yang sulit diungkapkan. Tidak disangka, ternyata masih ada keturunan yang tersisa. Xiaoyan dapat merasakan bahwa suara Kaisar Abadi mengandung emosi yang sangat kompleks. Ia pun menangkupkan tangan dengan hormat, lalu berkata dengan nada penuh ketegasan, "Senior, maafkan kelancangan saya." Namun, sebelum ia sempat kembali melancarkan serangan, Kaisar Abadi sudah mengangkat tangannya, memberi isyarat untuk berhenti. "Berhentilah." Xiaoyan membeku. Dia tidak tahu apa yang sebenarnya ingin dilakukan oleh Kaisar Abadi. "Apakah kau benar-benar keturunan klan Xiao?" Xiaoyan mengangguk pelan, lalu menjawab dengan nada serius. "Junior memang berasal dari klan Xiao." Seketika, ekspresi Kaisar Abadi berubah drastis. Melihat pola misterius yang terpampang di dahi Xiaoyan, hatinya berguncang hebat. Sikap yang sebelumnya penuh ketidakpedulian kini berganti dengan keterkejutan dan keraguan yang mendalam. Dalam sekejap, tubuh Kaisar Abadi bergerak. Dia berdiri tepat di depan Xiaoyan, lalu dengan ujung jari telunjuknya, dia menggores perlahan lengan Xiaoyan. Dalam seketika, sebuah luka terbuka, dan 3 tetes darah segera menetes keluar, jatuh tepat di telapak tangan Kaisar Abadi. Xiaoyan menahan sakit, namun matanya tetap menatap penuh kebingungan pada sosok agung itu. Dia sama sekali tidak mengerti apa maksud dari tindakan tersebut. Lebih dari itu, saat Kaisar Abadi mendekatinya, tekanan aura dari puncak kekuatan Dodi membuat nafasnya terasa berat seakan dada terhimpit gunung. Barulah setelah sosok itu menjauh, wajah Xiaoyan kembali normal. Dengan segera, Xiaoyan menyalurkan Doqi ke dalam tubuhnya.
menutup luka di lengannya hingga sembuh seketika. Sementara itu, Kaisar Abadi mengendalikan 3 tetes darah tersebut hingga melayang di hadapannya. Ia mendekatkannya ke hidung, lalu menghirupnya perlahan. Benar, engkau memang keturunan klan Xiao. Nada suaranya berubah menjadi lembut, bahkan sebuah senyuman samar terukir di wajahnya. Bersamaan dengan itu, tekanan tak kasat mata yang sebelumnya menindas lenyap tanpa jejak. Xiaoyan bahkan dapat merasakan aura hangat yang terpancar dari tubuh Kaisar Abadi, seolah-olah dogi di dalam dirinya begitu rakus ingin menyerap cahaya keemasan di sekitarnya. Aku dan klan Xiao memiliki ikatan yang sangat dalam. Sekarang, bertemu dengan keturunan klan Xiao sepertimu, mungkin dapat menjadi balasan atas jasa besar yang pernah diberikan oleh leluhurmu kepada diriku di masa lampau. Xiaoyan terdiam, matanya membelalak. Ia tidak menyangka bahwa Kaisar Abadi ternyata memiliki hubungan erat dengan klannya. Raja Naga Emas pun mengetahui banyak rahasia tentang klan Xiao di benua Dodi. Namun hingga kini dia selalu menghindar untuk membicarakannya. Xiaoyan sadar bahwa di benua ini, klan Xiao pernah menjadi eksistensi raksasa yang berdiri di puncak. Dengan kedudukan seperti itu, tentu tidak terhitung banyaknya musuh kuat yang terang-terangan maupun diam-diam mengincar mereka. Karena itulah sang Raja Naga Emas pernah berpesan, kecuali dalam keadaan terdesak, Xiaoyan jangan pernah menggunakan pola klan di dahinya. Kaisar Abadi menatapnya dalam-dalam, kemudian berbicara dengan nada penuh kelembutan. Apakah engkau ingin mengetahui rahasia itu? Xiaoyan merasakan sesuatu yang berbeda. Tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi sikap dingin. Yang tersisa hanyalah tatapan penuh kasih, seolah ia adalah keturunan dari darah daging Kaisar Abadi sendiri. Ya, aku ingin tahu. Xiaoyan menjawab tanpa ragu. Dia sadar banyak hal hanya bisa diketahui apabila seseorang memiliki kekuatan yang cukup. Jika Raja Naga Emas enggan berbicara, maka Kaisar Abadi inilah yang dapat membuka tabir masa lalu klannya. Kaisar Abadi menarik nafas dalam, lalu mulai bercerita. Banyak orang hanya mengenalku sebagai Kaisar Abadi, namun tidak banyak yang mengetahui asal-usulku. Aku dilahirkan di sebuah desa kecil di benua Suanding. Sejak kecil sudah kehilangan orang tua, dan masa itu aku hanyalah seorang dosen bintang 6 yang lemah. Dengan tekad yang tinggi, aku memilih menjelajahi dunia. Puluhan tahun aku mengembara ke 4 penjuru benua Dodi, hingga akhirnya di benua Tianxing. Di sebuah tempat bernama Wang Tiannya, aku menemukan satu api suci. Itu adalah api abadi. Api itu menempati peringkat ke-18 dalam daftar api suci, memiliki kekuatan abadi yang menakutkan. Pada saat itu, aku sudah mencapai tingkat Dodi bintang 8. Dengan tubuh abadi yang sombong dan angkuh, aku merasa mampu menjinakkan api itu. Maka aku nekat mempersiapkan diri 10 hari 10 malam, lalu memaksa api abadi masuk ke dalam tubuhku. Namun, aku terlalu meremehkannya. Tubuhku hancur, jiwaku hampir musnah, dan aku nyaris menuju kematian. Di saat itulah, seorang tokoh besar dari klan Xiao muncul. Dia bernama Xiao Yun. Dengan kekuatan setingkat dosian, dia berjuang keras untuk menundukkan api abadi itu. Pada akhirnya, api tersebut memilihku. Tetapi Xiao Yun tidak marah, tidak iri, bahkan ia membantu membentuk kembali tubuhku, lalu menyerahkan api abadi itu kepadaku. Setelah itu dia pergi dengan langkah ringan, seolah api itu tidak pernah menjadi miliknya. Suara Kaisar Abadi bergetar, matanya dipenuhi rasa hormat dan kenangan. Xiaoyan pun tertegun, pupil matanya menyipit tajam. Dia nyaris tidak dapat mempercayai telinganya. Leluhur klan Xiao rela melepaskan sebuah api suci sekuat itu. Dia benar-benar gemetar. Api suci adalah keberadaan yang jauh lebih berharga daripada api surgawi. Dan leluhurnya, Xiao Yun, ternyata menyerahkan sesuatu yang begitu langka hanya demi menyelamatkan orang lain. Tidak heran jika Kaisar Abadi memperlihatkan sikap penuh hormat saat melihat bola klan di dahi Xiaoyan. Siapapun yang menerima pengorbanan sebesar itu pasti akan mengingatnya sepanjang hayat. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.